Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ngatini Channel dalam masakan sederhana. Teman-teman, hari ini saya mau bikin tumisan nangka yang sangat enak ya teman-teman. Tentu saja ada bahan-bahan yang lain yang akan saya tambahkan dalam tumisan nangka kali ini. Untuk tumisan nangka kali ini saya menggunakan nangka yang masih sangat muda ya teman-teman, supaya tidak kasar dan tidak keras ya teman-teman. Nah, pengen tahu bagaimana cara saya bikin tumisan nangka kali ini yang sangat enak, lembut dan tidak kasar? Yuk ikutin prosesnya sampai selesai ya teman-teman. Di sini juga saya sudah siapkan untuk bahan-bahan pokok serta bahan-bahan tambahannya, maksudnya bahan utama dan bahan tambahannya. Di sini bahan utamanya tentu saja nangka yang masih muda ya teman-teman, atau gori atau ketewel ya teman-teman. Ini sudah saya potong-potong seperti ini tipis, nanti tinggal saya akan iris-iris menjadi kecil-kecil dan tipis ya teman-teman. Nah, saya seperti ini motongnya. Untuk teman-teman bebas, silahkan mau cara seperti apa. Nah, ini untuk bijinya itu kelihatan banget belum ada ya teman-teman, jadi benar-benar nangka yang masih muda. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya sampai saat ini, dan yang baru menemukan channel saya mohon dukungannya berupa like, komen, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru berikutnya dari saya ya teman-teman. Dan ini nangkanya yang sudah diiris-iris seperti ini ya teman-teman. Untuk proses selanjutnya, nangkanya akan saya kukus selama kurang lebih 10-15 menit supaya selain matang juga lemes ya teman-teman. Kemudian saya akan tutup dan saya akan tunggu sampai 15 menit. Nah, ini setelah dikukus seperti ini ya teman-teman. Dan untuk tambahan yang lainnya, di sini ada kedelai yang sudah saya rebus sampai matang juga ya teman-teman. Dan tambahan yang lainnya ada udang rebon supaya tambah gurih dan harum ya teman-teman. Dan untuk bumbunya sangat simple banget, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan sedikit kecombrang. Di sini saya sudah siapkan kuali dan minyaknya juga sudah mendidih. Saya masukkan bawang putihnya terlebih dahulu dan saya akan tumis sampai benar-benar kuning serta tercium wangi bawang putihnya ya teman-teman. Nah, ini sudah mulai menguning ya teman-teman, sudah harum juga untuk aromanya. Kemudian saya akan masukkan bawang merahnya ya teman-teman. Sama di sini saya akan sesekali aduk supaya bawang putihnya tidak gosong. Begitu juga dengan bawang merahnya, dia akan matang secara merata ya teman-teman. Nah, ini sudah layu bawang merahnya, cuman belum begitu wangi ya teman-teman, jadi baru layu aja. Nah, kemudian saya akan masukkan di sini cabai rawitnya ya teman-teman. Dan saya mempunyai sambal ya teman-teman, saya akan tambahkan supaya pedasnya mantap. Nah, ini sambalnya pun ini terdiri dari cabai rawit dan tomat ya teman-teman. Jadi saya tuh bikin sambal pagi-pagi, tapi untuk sore harinya masih banyak, jadi daripada dibuang sayang, saya masukkan ke dalam sayur tumisan nangka ini ya teman-teman. Selain pedasnya jadi mantap, untuk warnanya juga jadi cantik ya teman-teman. Kemudian saya masukkan di sini kedelai ya teman-teman, karena saya memang tambahkan dengan kedelai. Kedelai ini sudah direndam, kemudian saya rebus. Jadi supaya ada kletis-kletisnya ya teman-teman.
Jika teman-teman tidak suka lebih memilih dengan campuran yang lain, silahkan. Saya tambahkan sedikit kuah atau air supaya bumbu-bumbunya larut ya teman-teman. Ini kedelainya tuh enak ya teman-teman, kalau ke gigi tuh masih keletis-keletis gitu ya teman-teman. Jika teman-teman mau pakai tempe silahkan. Saya tambahkan garam 1 sendok teh. Tentu saja nanti saya akan tes rasa ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan di sini adalah penyedap rasa, saya menggunakan micin jamur. Dan saya tambahkan di sini gula pasir setengah sendok teh. Jika teman-teman menggunakan gula merah atau gula kelapa juga tidak apa-apa ya teman-teman. Kemudian kecombrang ini saya masukkan. Ini cuman tambahan aja ya teman-teman. Dan selain kecombrang, kedelai juga teman-teman bisa tambahkan tahu juga boleh ya teman-teman. Jadi untuk tambahannya bebas, karena di sini saya adanya itu, saya tambahkan itu. Kemudian saya tambahkan lagi di sini udang rebon yang sudah saya goreng ya teman-teman. Jadi saya memang suka menyimpan udang rebon yang sudah digoreng dan siap pakai ya teman-teman. Jadi kalau mau pakai tidak usah ribet-ribet menggoreng dulu dan lain sebagainya ya teman-teman, karena sudah matang, sudah kering. Kemudian saya masukkan di sini nangkanya. Nah, saya akan aduk-aduk menggunakan satunya sendok, satunya sodet ya teman-teman, supaya tercampur rata. Karena ini kualinya itu kecil, sedangkan nangkanya itu banyak, karena kemarin kalau nggak salah hampir 1 kilo ya teman-teman. Nah, aduk-aduk seperti ini. Ini harum dari kecombrang, dari cabai rawitnya juga menyengat ya teman-teman. Masalahnya kalau sayur tumis nangka seperti ini kalau tidak pedas itu kurang mantap ya teman-teman. Nah, dengan demikian selesai sudah tumisan nangka atau ketewel hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Sampai jumpa di video-video terbaru berikutnya dari saya. Semoga bermanfaat, dan jika dirasa bermanfaat silahkan share sebanyak-banyaknya ke media sosial yang teman-teman miliki. Selamat mencoba di rumah sebagai menu tambahan keluarga tercinta teman-teman di rumah. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.